Oke, ketemu lagi di channel Pak Bang Family. Kali ini dalam konten review jalur Gunung Gambir. Gunung Gambir sampai ke Sumber Baru ya. Kita sudah di atas ya. Jadi saya mau turun dari atas ini Gunung Gambir, saya dari pintu pintu masuk ya. Kita mau turun dan kita menuju ke Sumber Baru. Oke, mari kita ikuti bagaimana jalan rute jalur Gunung Gambir ke kota atau kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur, Indonesia, friend. Oke, ini kita start dari pintu gerbang dan menuju kota, yaitu kota Sumber Baru. Ini Gunung Gambir ini merupakan perkebunan yang di sini bergerak di dua komoditas ya. Informasi yang saya terima dari Ibu manajer tadi bahwa Gunung Gambir itu ada dua komoditas, yaitu yang atas adalah kebun teh dan yang bawah kebun karet. Ya, kita berada di ketinggian, friend ya. Di sana jauh di sana itu adalah dataran yang normal ya. Ini kalau malam bagus sekali yang jelas. Ini situasi saya review jam 8 pagi ya. Setelah rute start goes tadi, kita turun ya. Turun penaan sing tengen deh. Kesel sama nih kok. Enggak terampil sama. Oke, ini ya. Situasinya seperti ini. Saya tidak bisa dengan kecepatan tinggi karena jalannya berliku, jalannya halus ya. Oh, ternyata ada kopinya ya. Jadi selain teh, karet, ternyata juga ada kebun kopinya ya. Tadi tidak disebutkan, tapi kenyataannya begitu ya. Selain itu juga ada kayu-kayu di sini. Ada kayu-kayu, ini kayu mahoni ya. Ada kayu jabon ya. Oke, ini seperti ini jalurnya, friend ya. Berliku asik sekali. Berliku, friend. Jalurnya asik sekali. Gunung Gambir, Sumber Baru, Indonesia. Dan di atas dulu pernah saya review wisata agro Rengganis yang ada di Sumber Baru. Ada di Gunung Gambir ya. Nah, wisatanya sudah ya saya review, cuma justru jalannya ya, jalurnya ini baru sekarang saya review. Karena waktu itu saya waktunya ya, kadang-kadang kita berangkat itu berbagai keperluan ya. Jadi kan waktu itu kita fokus pada goesnya. Dan kebetulan hari ini justru saya tidak goes. Saya membawa kendaraan roda 2, kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor roda 2 ya. Ini ke Gunung Gambir PTP 12, PTPN 12 ya. Ini pintu gerbang pertama ya. Posko yang pertama, yang terdepan ya. Sebelum masuk ke loket itu ada poskonya. Jatiroto 17 km. Tapi kita tidak menuju ke Jatiroto. Tujuan kita adalah ke Sumber Baru karena Jatiroto itu wilayah Lumajang, sedangkan Sumber Baru itu adalah wilayah Jember ya. Kita domisili berada di area Jember. Ini yang saya katakan, jadi ada kayu, ada jabon, ada sengon ya. Di bawahnya ada kopi. Ya, tanamannya beraneka ragam ya. Jadi sekarang kebun-kebun PTPN itu cenderungnya tidak lupa menanam kayu sengon. Kalau dulu teduhan, tanaman peneduh. Dulu kopi ini memang tidak bisa langsung kena panas matahari ya. Jadi harus ada tanaman peneduh. Kalau zaman dulu tanaman peneduhnya adalah lamtoro ya. Tetapi untuk sekarang ada tanaman yang lebih potensial ya, di samping dibanding lamtoro ya. Kalau lamtoro itu kayunya
kurang besar ya. Kalau daunnya mirip ya, sengon ini daunnya milik Pramtoro, sehingga matahari masih bisa tembus walaupun tidak maksimal. Tetapi kalau sengon ini kelebihannya kayunya bisa ada pangsa pasarnya ya, ada pangsa pasarnya. Jadi laku dijual ya. Jadi ini penghasilannya berlipat, selain kopi juga kayu ya. Ini, seperti ini friend ya. Jalurnya seperti ini. Jalurnya hot mix ya. Kalau di Sumber Gambe itu jalurnya hot mix ya. Asik sekali tanamannya view-nya. Ini kalau ini sudah panas sebenarnya, kalau tadi pagi atau sedang sore hari ya ini bagus sekali. Jadi kalau sudah ada sinar yang maksimal begini ya kurang indah. Jadi pengambilan gambar ini biasanya lebih bagus sebenarnya ketika sinar matahari belum maksimal ya. Kalau perlu nggak ada sinar matahari, tapi masih terang ya. Jadi sebelum jam 6 ya, sekitar jam setengah 6, jam 5 sampai setengah 6 ini bagus sekali. Tetapi kalau sudah lebih dari itu kurang bagus ya, kurang bagus karena ada pencahayaan sehingga kesan aslinya ini kurang. Ini orang-orang yang mau rekreasi ke Gunung Gambir ya, cuma jalannya kecil ya. Jadi kalau ke sini kayaknya maksimal ya elf lah yang nyaman ya. Kalau kendaraan yang lebih dari itu kayaknya susah ini. Kalau pakai bis nggak mungkin. Jadi kendaraan kecil, minibus atau elf lah maksimal. Kalau lebih dari itu ya susah. Bagus, cuman ya karena memang pegunungan ya, pegunungan jadi rasanya nggak mungkin ya kalau dibuat kendaraan besar. Kendaraannya kendaraan kecil ya, maksimal ya saya katakan elf itu aja. Jadi kalau preferensiku barangkali mau ke sini, kendaraan yang recommended itu elf ke bawah. Jadi maksimal pakai elf, ya yang enak ya minibus itu. Dan lebih enak lagi kalau ke sini ini pakai roda 2. Tapi sebaiknya jangan matic ya. Ternyata matic ini tidak recommended untuk tanjakan dan turunan. Dan saya juga sekarang ini tidak pakai matic. Saya trauma dengan kendaraan matic ya, karena saya pernah naik di daerah Ranupane ya, pakai matic itu sangat bahaya sekali. Ya matic itu kendaraan yang untuk jalur yang flat aja. Kalau terpaksa ya nggak apa-apa lah, cuman hati-hati, terutama turunnya. Tapi nggak terlalu panjang sih, sehingga mungkin ya masih aman lah, masih aman. Cuma ya harus waspada rem ya. Kalau kendaraan yang tidak matic ya ini kita remnya kan 2, rem mesin dan rem yang sesungguhnya. Jalan berliku friend ya. Nah ini nggak mungkin diperlebar ya, karena sebelah kiri ini sudah tebing ya, sudah jurang ya, yang sangat dalam ya. Jadi kalau diperlebar ya bisa, tapi ke kanan. Bisa aja diperlebar ya kalau zaman sekarang ini, karena alat-alat kan sudah sangat mumpuni. Ya mungkin ya satu saat mungkin, tapi di bawah kita ada perkampungan ya. Kalau wilayah kebunnya, PTP-nya ini diperlebar memungkinkan. Tapi kalau untuk wilayah perkampungan ini yang mungkin ya bermasalah ya. Jadi kalau dilebarkan nanti kan ada tanah-tanah yang pemajakan. Kalau ini tanah kebun ya apa katanya manajemen kebun. Kalau sudah berhadapan dengan masyarakat ya masyarakat itu kan heterogen, jadi agak susah juga ya. Tapi yang jelas sampai saat ini ya banyak pengunjung-pengunjung yang datang, dan semakin hari semakin banyak orang yang tahu, dan semakin banyak
yang penasaran karena memang ya indah banget ya. Terutama di kebun tehnya itu, yang wisata agronya itu di kebun tehnya itu. Jadi sangat indah sekali kebun teh itu. Dan di Kabupaten Jember sepertinya ini satu-satunya. Sepertinya satu-satunya. Cuman sekarang pabriknya sudah tidak beroperasi ya. Pabriknya sudah tidak beroperasi. Pabrik tehnya itu katanya processingnya ini dilakukan di Malang. Di Malang, nggak tahu daerah mana, saya kurang paham. Yang jelas satu manajemen ya, satu perusahaan dengan PT PN 12 Gunung Kampung. Ini keren ya. Jalurnya asik sekali. Ini kita sudah lihat, menyaksikan di sebelah kiri ini adalah kebun karet ya. Di sebelah kiri ini kebun karet. Cuma karetnya nggak begitu subur. Wah, ini truk bisa. Oh, kalau truk bisa berarti kendaraan bus 3/4 bisa ini. Bus 3/4 bisa ya. Iya, truk masih muat ya jalannya ternyata. Wah, ini orang kerja ya. Truk masih muat ya. Oh ya, ini orang-orang berwisata kayaknya. Ini kebun kopi, friend. Ya, jalurnya masih berliku karena ini masih wilayah perkebunan, belum masuk perkampungan ini. Ya, mungkin sebentar lagi kita sudah nyampe ke perkampungan. Ini kok ada pohon kelapa. Biasanya kalau ada pohon kelapa ini milik masyarakat biasanya. Nah, betul. Ini betul sudah ada rumah. Berarti ini sudah wilayah perkampungan, betul sekali ya. Tadi kayaknya batas ya. Nah, ini sudah masuk perkampungan. Nah, kampungnya ya lumayan lah. Saya lihat bangunan rumahnya juga bagus ya. Terus kendaraannya juga bagus. Kendaraan roda 4 banyak ya. Nah, ini bangunan rumahnya ya, ini bangunan luar ya, roda 4 ya. Yang roda 2 banyak sekali ya, roda 4 ada juga, banyak juga ya. Ini kenapa? Oh. Lanjut Kang, saya lanjut ya. Lanjut ya, monggo. Assalamualaikum. Ya, oh ini yang mau donasi ya. Ini kayaknya lewat sebuah bangunan SD yang ambruk katanya. Jadi ini goeser ini goeser sambil beramal jariah untuk memberikan donasi. Oh, ini banyak elek di sini. Wah, ini sudah perkampungan ini ya. Nah, ini kalau seperti ini mau dilebarkan kan nggak mungkin. Ini SD. Wah, ini kebun. Kayaknya ada tebu sekarang. Ini SD apa jenisnya ini? Oh, gelang. Gelang 3 ya. Gelang 3. Nah, ini ada apa diperlebar ya. Diuruk. Oh ya. Ya, ini daerah perkampungan. Ya bisanya segini jalannya kalau ini. Oke. Jalannya hotcake ya, dari bawah sampai atas sudah hotcake. Walaupun kecil ya seperti ini ya. Wow. Wah. Kendaraan truk. Wah ini bahaya. Ini kayaknya habis longsor ya. Tapi sudah diperbaiki. Sudah di perkampungan, Bang. Berarti ini sebentar lagi kita sudah masuk wilayah kota ya. Ini jalannya masih naik turun ya, seperti di perkebunan, tapi sudah di perkampungan. Karena situasinya pegunungan ya, masih pegunungan. Nah, masih pegunungan. Dan di sini hawanya sejuk ya, hawanya sejuk karena tempatnya asli.
berada di ketinggian sehingga asik sekali. Ini tadi saya ngebut berangkatnya karena saya harus ngejar waktu ya, ngejar waktu. Kalau saya sekarang turunnya santai-santai aja karena keperluannya sudah selesai ya. Tinggal saya nanti dokumentasi untuk finish ya, finish gobar ya. Masih berliku masih berliku friend ya. Ini tadi saya hampir salah jalur tadi soalnya jalannya aneh ya. Ada jalan yang bagus sekali, dipakai ada markanya, tapi justru yang itu jalan yang sesat. Jalan ke tidak tahu ke apa ya, mungkin ke sebuah desa mungkin. Nah, padahal yang kita tuju adalah perkebunannya. Oh ini ada apa jalan yang habis diperbaiki ini, yang ambrol ini, amblas. Apa ini yang saya kasih lihat? Oh bukan. Ini lain lagi. Ya ini. Oh di sini nih walaupun pelosok-pelosok hot mix loh. Walaupun pelosok hot mix semua. Nah, ini perkampungan Ren ya. Masih perkampungan. Ternyata rutenya panjang juga ya. Rutenya panjang juga. Wah, panjang tapi asik. Berapa durasi? 16, oh, enggak masalah. Ya, oke ya kita ini sengaja tidak saya potong ya. Jadi ini real jalur yang sesungguhnya. Jadi enggak saya potong. Kalau saya potong nanti tidak real nanti ya. Jadi kalau benar-benar ke sini ya biar tahu sehingga bisa bersiap-siap dengan kendaraan apa yang dibawa ke sini. Barangkali bersama keluarga atau mungkin bersama komunitas. Tapi yang jelas saya tadi berpapasan dengan kendaraan yang paling besar adalah truk ya, truk tapi ya kelasnya kalau diesel, bukan truk yang besar. Kalau yang besar ya kayaknya susah di sini, kayaknya susah. Jadi cari yang aman ya kendaraan ya kelasnya kalau diesel itu. Ini berliku. Nah, ini kayaknya sudah di jalur yang tidak terlalu banyak turunan ya. Oh masih. Wah ada musik bagus ya. Ini desanya tadi saya melihat ada tulisan apa ya, Gelang ya. Oh ya, bener kan? Masih di Gelang. Oh bener. Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru. Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru. Jadi desa yang di perkebunan ini ternyata desanya Desa Gelang. Kayaknya yang di atas yang untuk tempat wisata, pabrik yang tempat wisata itu juga ada sebuah SD ya. SD Gelang 1 seperti itu. Nah ini pengunjungnya sudah mulai berdatangan ya, jam 8 ini. Ini mungkin wilayah perkebunan ya, karena oh ya ini perkebunan. Ada tanaman kebu sama sengon laut ya, berbatasan ya, batasnya jalan sebelah kanan perkampungan. Wah ini sudah sebelah kiri pun juga masuk wilayah perkampungan ini. Ini daerah pinggiran ya. Masih di Desa Gelang. Ini. Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru. Ini daerah perbatasan ya. Kita nanti begitu turun kayaknya oh ya paling barat memang ini. Ini Jember paling barat. Sumberbaru. Jember paling barat ya. Paling barat dan ini termasuk sudut utara ini. Tadi naik itu
gunung ke atas itu ada gunung lagi namanya Gunung Argopuro. Ini kalau sebelah utaranya gunung ini tadi itu wilayahnya kalau tidak salah Bondowoso itu, kalau tidak Probolinggo ya. Ini daerah pinggir, Jember pinggir. Nah, luas Jember ya. Saya kalau berkeliling ke Jember ternyata Kabupaten Jember ini luas sekali. Nah, ini ada rumah bagus, iya, bangunannya bagus sekali. Wah, perkampungan, daerah pegunungan. Ini, wah, ngebut rek, nggak perlu ngebut sebenarnya karena jalannya berliku. Masih di daerah Gelang ini, kita belum keluar dari desa Gelang. Kayaknya bawahnya Gelang tadi ada desa Jatiroto kayaknya. Jatiroto itu ada dua, ada kecamatan Jatiroto. Kalau kecamatan Jatiroto masuk, nah ini kita ada, ini desa Jatiroto nih Pak ya. Tapi Jatiroto bukan Jatiroto Lumajang, ini Jatiroto Kecamatan Sumber Baru. Ya, ini yang saya katakan. Jadi Jatiroto itu ada dua, Jatiroto Kecamatan dan Jatiroto Desa. Kalau Jatiroto Kecamatan itu masuk wilayah Lumajang. Tetapi kalau Desa Jatiroto ini masuk wilayah Kecamatan Sumber Baru dan kabupatennya ikut Kabupaten Jember. Jatiroto sudah daerah bawah ini. Sudah daerah bawah, tapi masih berliku. Masih berliku, friend. Ya ini, aku sih kesasar mau nangen dia. Kok apa lewat? Kayak burung tapi kok dua di Pak ya. Kita tadi karena tegang jadi tidak menikmati perjalanan. Tapi ceplok iki tak Di sini banyak amalan-amalan ya. Di Jember itu kalau bangun masjid cukup siaran saja, nanti uangnya akan datang dari orang-orang yang lewat. Oh, iya Mbak Yu, ngaget-ngageti aku Mbak Yu. Nah, ini sudah di daerah bawah ya. Sudah di daerah bawah. Masih kecamatan, masih desa Jatiroto. Ini semakin padat penduduknya ya. Jadi makin ke bawah ini penduduknya makin padat. Nah, kiri kanan, tapi ada yang jurang juga. Ada yang jurang juga ini. Yang jurang ini kayaknya juga masih perkebunan. Oh iya, perkebunan. Ini mungkin juga orang-orang ini menempati tanah perkebunan. Ya, karena memanfaatkan tanah perkebunan yang ada di pinggiran ya. Ya, pokoknya orang itu kadang pokok manggon. Ya, ini. Ya benar ini masih ke perkebunan ternyata ya. Oke, masih di Sumber Baru, Pak. Semakin mendekati, oh iya ini ingat saya. Nah, ini, oh sudah lewat deh, sing tadi kesasar itu. Saya ingat itu bangunan ini bangunan air ini, tandon air ini, tandon air ini kan ya. Semakin ramai. Durasi berapa? Ono 20. Ada 20 menit. Hah? 23, 24 ya, mungkin perjalanan setengah jam ya. Perjalanan setengah jam ya. Karena saya tidak berani ngebut. Ya, yang penting aman. Nah, penting aman banget ya.
Jatiroto 2 SD Negeri Jatiroto 2. Iki atare. Oke. Aman. Narane dhuwur. Oke. Makin ke bawah, makin padat perumahan penduduk. Kiri kanan. Ya. Oke. Makin padat. Nah, tapi masih naik turun ya. Masih kita jalannya belum flat ya, masih menurun terus ini jalannya ya, tapi sudah enggak terlalu tajam ya, turunannya enggak terlalu tajam, dan ini kelihatan daerahnya semakin bagus ya, lingkungannya semakin bagus. Wah, ini sudah nyampe kota ya, dan ini ada jalur besar di sini ya. Oke, sudah jalur besar ya, sudah ya. Apa sing mau sing kesasar mau? Oh iya, iki dek, sing kesasar mau. Tak pikir ya kan pantesnya malah rono ya. Oh iya. Yang sana perkebunan, yang sini perkampungan. Tak pikir jalur besar gitu. Iya. Ya, ini sudah semakin lebar ini jalannya ya. Jadi kiri kanan ini diperlebar jalannya. Semakin lebar. Semakin lebar ya. Saya pikir tadi saya sudah masuk jalur besar, ternyata belum. Tapi jalannya semakin lebar. Ini ada markanya. Wah, ini banyak tandon air di sini ya. Ya. Semakin ke bawah, semakin lebar jalurnya, friend ya. Ini sudah benar-benar situasi perkampungan ya. Kayaknya kita sudah masih kebunan juga ternyata. Lebar banget ya perkebunannya. Saya pikir sudah habis kebunnya. Ternyata masih ada. Nah, ini ya, panjang ternyata ya. Saya pikir tadi saya agak ngebut, jadi karena ngebut saya tidak bisa menikmati perjalanan. Jadi perjalanan panjang tidak terasa, perasaan saya pendek sekali. Ini, ini jalurnya seperti ini kan ya. Jalurnya seperti ini ya. Masih kebun ternyata, cuma semakin ke bawah semakin banyak penduduknya, semakin padat ya. Ini saya bisa kecepatan 40 sekarang, kalau tadi tidak bisa. Ini kecepatan bisa 40, asik sekali. Masih perkebunan juga ya. Masih perkebunan ya. Wah, ini kebun tebu yang sini ya, full kebun tebu, udah ada tanaman lain. Tidak ada tanaman lain ya. Apa dek? Alah, apa pikir apa? Air minum, botol air minum. Banyak kayu, banyak kayu, friend ya. Nah, ini
Masih di perkebunan ternyata. Saya tidak hafal daerah sini. Tidak begitu hafal ya. Tidak begitu hafal. Ini apa ini? Kantor desa ini. Iya, kantor desa ya. Kecamatan, oh kecamatan, oh desa, kantor desa ya. Kantor desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru. Kantor desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru. Ya. Oke. Ada tandon air ini. Ada tandon air kan. Wah, terkebu, banter-banter. Ini sudah. Oh masih, tak pikir habis ya ini. Kebun tebunya masih luas sekali. Kebun tebunya friend ya. Gak usah. Biar tahu situasi. Kita nanti sampai pertigaan. Nah, pertigaan. Ya, kita nyampe pertigaan. Begitu masuk jalan besar, kita tutup nanti. Karena ini kita menunjukkan jalur real ya. Kalau biar friend-friendku nanti kalau barangkali mau berwisata di Gunung Gambir bisa apa ya, bersiap-siap ya. Bersiap-siap tahu jalur yang sesungguhnya, karena kita kalau nggak paham jalur di sini nih bahaya. Memang bukan jalan umum ya, jalan ini hanya menuju ke kebun teh saja, ke atasnya sudah nggak ada karena ke atasnya udah gunung. Masih di Sumberbaru friend ya, di Jatiroto friend ya, masih di Jatiroto. Wah ini SD negeri Jatiroto. Hah? Apa? Oh iya wes. Wes. Yang ini ki paten ono. Ya oke. Terlalu cepat sehingga terhempas angin tadi. Saya kuat menahan. Saya tadi kecepatan 40 ke atas kan. Ini saya kalau pakai stabilizer biasanya kecepatan maksimal 40. Jadi kadang-kadang lupa. Kita kadang lupa kecepatan lebih dari 40 sehingga tidak kuat menahan terpaan angin. Jadi agak trouble tadi. Oke, kita lanjut. Semoga sudah dekat ya. Oh ya, wes dekat udah ini. Sudah dekat ya. Semakin situasinya semakin ya kayak desa. Desa yang bagus ya. Itu kita sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan daerah yang jalur besar ya. Oke. Sementara saya cukupkan dulu review jalur Gunung Gambir menuju daerah Sumberbaru ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share ya. Share biar friend-friendku semua tahu bagaimana jalur jalur kebun Gunung Gambir ya. Kebun teh Gunung Gambir yaitu wisata agro Rengganis yang ada di Gunung Gambir, Sumberbaru, Sumberbaru, Jember, Indonesia friend. Oke, jadi saya hentikan sampai di pertigaan ini ya. Pertigaan ini kalau ke sana lurus ini adalah ke arah Sumberbaru, ke arah Tanggul, ke arah Jember. Sedangkan kalau ke arah sana ini adalah ke arah Lumajang ya. Kalau yang ke kanan ini ke Lumajang. Oke. Saya cukupkan dari sini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.